Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dinisbat kepada Islam seperti pengeboman, pengerusakan, nggak boleh. Hatta membunuh orang kafir nggak boleh. Orang kafir tetangga kita, teman kerja kita. Sampai Nabi bersabda dalam hadis yang sahih dari Imam Bukhari, "Man qatala mu'ahadan lam yara raihatal jannah, wa inna rihaha la yujadu min masirati 40 aman." Barang siapa membunuh seorang kafir mu'ahad, tidak akan mencium aroma surga. Apa ancaman-ancaman yang kita hadapi sekarang ini? Radikalisme, tantangan besar kita. Intoleransi, tantangan besar kita ke depan. Terorisme, tantangan besar kita ke depan. Pro kontra terjadi soal ditolaknya Ustadz Abdul Somad masuk ke Singapura. Lalu bagaimana solusi agar hal ini tidak terulang? Tuh Pak Noto, Mas Islah, terima kasih sudah bergabung. Saya pertama ke Pak Noto. Pak Noto, Singapura sudah memberikan penjelasan soal apa alasan mereka menolak Ustadz Abdul Somad masuk ke Singapura. Menurut Anda bagaimana penjelasan dari Singapura ini? Karena saya sebagai salah seorang ketua MUI sampaikan oleh Menteri Dalam Negeri yang mengatakan bahwa UAS itu pendukung terorisme tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tidak ada bukti UAS adalah pendukung terorisme. Kalau seandainya UAS itu benar-benar pendukung ekstremisme, saya kira pemerintah kita sudah lama menangkap mana. Ini mengembangkan pemikiran yang biasa saja, tidak ada terorisme, tidak ada menghasut pandangan Wasiatul Islam yang dimulai MUI, itu tidak. Baik, Mas Islah, tidak ada bukti soal ekstremisme dan segregasi seperti yang dituduhkan oleh pemerintah Singapura kepada Abdul Somad. Kalau saya memahami betul mengapa Ustadz Abdul Somad ini tidak boleh masuk ke Singapura sebagai negara berdaulat, dia punya hak untuk memasukkan atau menolak siapapun masuk ke negaranya. Terlebih kan kita tahu bahwa konten-konten ceramah dari Ustadz Abdul Somad ini kan memang sangat membahayakan bagi sebuah negara dengan wilayah kecil dengan jumlah penduduk yang terbatas seperti Singapura. Kalau dia itu ajaran-ajaran Ustadz Abdul Somad ini kemudian diadopsi oleh orang-orang Islam di Singapura, ini akan membentuk segregatif, membentuk layer-layer dan klaster-klaster yang akan sangat bahaya buat Singapura. Kita harus memahami itu sebagai negara berdaulat. Singapura juga tidak mau kecolongan. Kalau kita lihat konten-konten dari Ustadz Abdul Somad, saya kira Pak Noto harus mempelajari betul semua konten Abdul Somad. Mengatakan bahwa pelaku bom bunuh diri meskipun dalam konteks Israel dan Palestina itu dikatakan syahid dan sebagainya. Saya kira ini killing suicide ini adalah perilaku teror yang tidak ada pembenaran apapun menurut kacamata agama. Buktinya itu. Ya, dia menyuarakan khilafah secara terang-terangan bahwa kalau negara, dan dia kalau kita mau perhatikan banyak sekali dia menghalalkan pencurian listrik dan air pump. Ini betul-betul sangat agitatif dan inilah baiknya negara kita. Penceramah-penceramah seperti ini masih leluasa bergerak dan Singapura tegas di situ. Ini menurut saya ada hikmah buat kita bahwa concernnya Singapura terhadap countering violence and extremism itu betul-betul dilaksanakan. Jadi upaya pencegahan itu menurut Anda? Betul, itu prevention. Tanggapan Anda? Ya, jadi kalau soal kedaulatan negara, ya Singapura berhak melarang, berhak mengusir, berhak menerima siapa saja. Kemudian salah satu yang ditolak itu adalah UAS. Tetapi logika kemudian ekstremisme, kemudian terorisme itu dikaitkan dengan perjuangan Palestina sebagai tindakan teror itu salah besar. Bapak harus tahu, paham betul bahwa apa yang dilakukan masyarakat Palestina terhadap terorisme Israel, itu nyata sekali. Negara telah melakukan violence, itu state violence, dan itu dilawan oleh masyarakat Palestina dengan berbagai cara. Nah, saya tahu betul Israel itu tidak suka kepada kekuatan-kekuatan yang membela Palestina, dan siapa saja yang membela Palestina dianggap teroris. Hamas contohnya, ya. Hamas itu teroris. Pernyataan dari Abdul Somad soal ini, soal bom bunuh diri disebut sebagai syahid dalam konteks Israel Palestina, Pak Noto. Jadi perjuangan yang dilakukan oleh masyarakat Palestina itu kan bermacam-macam. Jadi itu saya ingin mengatakan begini, siapa yang lebih teroris? Pemerintah Israel kah atau Abdul Somad? Baik, silakan ditanggapi, Mas Islah. Saya terus terang, saya mohon maaf Pak, karena Pak Noto ini adalah pengurus MUI. Kalau kemudian membenarkan suicide bombing, bunuh diri dengan cara membom dirinya untuk membunuh orang lain, ini tidak ada pembenaran sedikit pun. Kalau perjuangan iya, saya meyakini itu. Tapi kalau membenarkan bom bunuh diri untuk membunuh orang lain, kita harus membedah ini secara usul fikih, tidak bisa mengadopsi itu. Makanya saya betul-betul memahami kalau Singapura mengatakan seperti itu. Dan bukan hanya itu. Salah satu alasan dari pemerintah Singapura adalah pernyataan Somad yang mengatakan bahwa dalam salib itu ada jin kafirnya segala macam. Ini kan segregatif sekali. Betul-betul mendegradasi nilai toleransi. Penceramah seperti ini pun seharusnya di Indonesia sudah di-ban. Betul-betul menjadi hikmah buat kita betapa baiknya, terlalu baik bangsa ini. Silakan Pak Noto, bahwa itu menjadi hak dari Singapura untuk bisa mencegah
Apakah ekstremis dan toleransi? Apa yang disebutkan oleh Singapura itu saya paham, tapi saya kan berhak menolak alasan atau argumentasi dari pemerintah. Kan penolakan dan berhak melakukan kritik, seperti kita juga melakukan kritik kepada diri kita sendiri. Jadi menurut hemat saya terlampau berlebihan untuk mengatakan bahwa sekedar mengatakan begitu. Kan bisa jadi begini loh, orang-orang yang di Palestina itu melakukan dalam keyakinan mereka, ya kalau tentu saja dalam konteks tidak pas ya, tapi dalam teks masyarakat Palestina, orang Palestina yang tekan sedemikian rupa dan melakukan perjuangan. Ustadz Abdul Somad dalam ketika akan berkunjung ke Singapura kemudian ditolak karena isi ceramahnya dipermasalahkan oleh pemerintah Singapura. Itu yang saya ingin katakan, logika mengkaitkan ceramahnya Abdul Somad itu dengan konteks. Kenapa mesti dikaitkan dengan Palestina? Palestina situasinya beda dengan Singapura. Palestina berbeda dengan Indonesia. Kalau Indonesia berjuang tentang kedaulatan bangsanya tidak sama dengan orang Palestina. Sama saja dengan Singapura. Singapura juga tidak begitu. Beda sekali. Jadi Oke, kondisinya berbeda, Mas Islah. Ya, Tidak bisa jelas. dikait-kaitkan Singapura dengan Saya terus terang menentang ini. Dalam konteks Singapura, Pak Noto juga harus mengerti bahwa Singapura punya hubungan diplomatik dengan Israel. Ini yang harus dipahami. Nah, kalau adopsi fatwa dari Ustadz Abdul Somad ini dipakai oleh orang Singapura dan kemudian meledakkan dirinya di depan kedutaan Israel di Singapura, coba bayangkan. Jangan melihat konteks Israel dan Palestina ini hanya di Israel dan Palestina. Kita harus melihatnya di seluruh dunia. Wajar sekali kalau pemerintah Singapura kemudian melarang dia karena dia mengeluarkan fatwa yang membahayakan secara internal di domestik Singapura. Jangan menganalogikan fatwa itu seolah-olah anjuran, tapi dia berusaha menginfluen masyarakat lewat ceramahnya. Coba bayangkan kalau itu ceramah itu disuarakan di Singapura misalnya. Pak Noto, kan sampean pengurus MUI. Ya, saya terus terang begini. Inilah baiknya bangsa ini. Pandangan seperti Pak Noto ini jadi pengurus MUI gitu loh. Baik sekali. Memang tidak berceramah di Singapura, Pak. Lewat video. Tapi secara digital dia bisa mengalir kemana saja. Jangankan hanya ke Singapura. Kalau perlu dia ke Kutub Utara juga bisa ngalir itu video. Dan itu bisa diadopsi oleh siapapun. Karena konten-konten digital itu hari ini no boundaries, Pak. Borderless. Nggak usah dilihat dari fisiknya dia hadir di mana. Tapi ketika misalnya pemerintah Singapura mengizinkan Abdul Somad itu masuk ke Singapura, menurut saya wajar-wajar saja. Sama seperti Arab Saudi, Salman Audah misalnya. Karena dia dianggap mengagitasi masyarakat untuk terpecah belah. Sama seperti alasan Singapura menolak Abdul Somad karena dianggap segregatif. Sama saja semua negara melakukan ini kok, proses seleksi ini, karena dianggap orang itu berbahaya. Bisa saja Yusuf Qaradawi itu tidak akan melakukan ceramah di Saudi misalnya. Tapi kan ada pengikutnya di sana, dan kehadiran dia itu dianggap pemerintah itu mengadopsi dia, setuju dengan konten dia. Ini kan persoalan sovereignty state, Pak. Tidak, meskipun dia tidak ceramah, dia hanya jalan-jalan ke Orchard Road, cuma beli es potong misalnya di trotoar, itu bukan persoalan. Tapi ketika pemerintah Singapura mengizinkan dia masuk, artinya pemerintah Singapura itu memberikan fasilitas dan akomodasi terhadap dia. ya itu yang saya terlampau berlebihan, takutan yang luar biasa, takutan tidak beralahan ya, karena belum ada dampak apa-apa. Maksud saya begini, bahwa terorisme itu adalah lawan semua orang, lawan termasuk musuhnya bangsa Indonesia, termasuk musuhnya siapa namanya. Tetapi ya jangan terlampau berlebihan. Jangan dipukul rata kalau tadi. Silakan, Mas Islah. Saya kira tidak perlu dihubungkan dengan Islam itu sendiri, Pak. Indonesia beberapa orang-orang belum terbukti jadi teroris itu kemudian dieksekusi, itu kan tidak adil. Jadi terlampau cemas di Singapura itu. Baik, Pak Noto. Silakan, Mas Islah. Begini, Pak Noto dan semua pemirsa di seluruh tanah air ya. Ini persoalan-persoalan ideologis. Kita paham, Pak, tidak ada agama yang menganjurkan terorisme, terutama Islam. Tapi kegiatan-kegiatan terorisme yang menunggangi Islam banyak sekali dan terpengaruh oleh tafsir-tafsir yang seperti yang dianjurkan oleh Abdul Somad ini. Coba, dia bilang solusi terbaik itu adalah khilafah. Tidak ada satupun negara yang menggunakan sistem khilafah. Satu. Yang kedua, dia mengatakan di dalam salib ada jin kafirnya. Ini kan bahaya, Pak. Dia membangun hatred, kebencian di antara semua pemeluk agama. Yang ketiga adalah dia menghalalkan bom bunuh diri meskipun dalam konteks Israel Palestina. Ini kita harus memahami ketakutan-ketakutan Singapura ini bukan kepada Islam, tapi ketakutan-ketakutan Singapura kepada Abdul Somad. Ini Somadfobia. Memang iya. Kalau saya terus terang, saya kalau melihat ceramah-ceramahnya Abdul Somad, ya saya juga pasti menolak.
saya akan takut karena anjuran-anjurannya memang selalu kontradiktif karena Islam tidak seperti itu menurut Apa berlebihan sikap itu? Singapura. Enggak, wajar itu. Kalau saya jadi orang Singapura juga akan melakukan hal yang sama kok. Pak Noto, apa yang kemudian bisa dilakukan MUI meskipun sudah ada jelas pernyataan dari Kementerian Dalam Negeri Singapura soal alasan menolak Ustadz Abdul Somad masuk ke Singapura? Kaitan ini kalau mau bicara dalam kaitannya dengan umat Islam Indonesia, ini kan pengaruhnya terhadap perasaan umat Islam di Indonesia. Jadi menggunakan kasus Somad yang kemudian disebut sebagai pendukung terorisme, sebagai pendukung ekstremisme, itu sangat mengganggu perasaan masyarakat Islam Indonesia. Ya, ini pendapat saya ya, karena itu terlampau berlebihan. Pertama, itu berarti Singapura ini kesimpulan saya bisa salah ya. Berarti pernyataan Singapura seakan-akan mengatakan pemerintah Indonesia itu tidak aware terhadap orang-orang yang diduga sebagai pendukung atau tokoh penting balik terorisme dan ekstremisme. Kalau sudah tahu, mestinya Somad itu ditangkap gitu loh. Selama ini kan tidak itu arti ceramah-ceramah Abdul Somad. Ini konteksnya dalam konteks pengaruh terhadap perasaan di umat Islam di Indonesia. Baik. Terus terang begini, ini adalah hikmah buat kita semua. Dan ini pelajaran penting dari Singapura bahwa ini menunjukkan bahwa Islam itu tidak begitu. Artinya kalau orang Islam yang menganut faham seperti itu, ya ban aja. Memang tidak perlu diberi ruang gerak. Makanya saya bilang bangsa ini terlalu baik memberikan ruang kepada orang yang mengagitasi manusia untuk saling membenci, saling bertikai dan sebagainya. Ini saya terus terang ini peringatan bagi bangsa Indonesia bahwa mereka leluasa bergerak di negara kita, tapi ke negara lain itu menjadi fully aware. Ini juga awareness ini juga harus dibangun di negara kita bahwa penceramah-penceramah yang agitatif seperti ini itu memang sudah harus di-ban secara sosial. Mohon kita pahami di sini semua gerakan politik Islam, harokah keislaman kita, siasah Islam kita kemudian melenceng ketika dibelokkan oleh dua kelompok ini yang dua-duanya hari ini masuk ke negara kita dengan berbagai kelompok-kelompok dan metodologinya. Kelompok Wahabi, kelompok Salafi Wahabi dengan berbagai tipu dayanya berusaha menggerus kita satu persatu. Kelompok Ikhwanul Muslimin juga menggunakan metodologi yang sama. Ada parpol hari ini yang betul-betul didirikan berdasarkan berbagai ajaran-ajaran dan cita-cita serta ideologinya Ikhwanul Muslimin. Ada di kita hari ini. 3 huruf. Tidak perlu saya sebutlah nama partai ini. Pokoknya 3 huruf aja. Nanti saya dituntut sama orang kalau menyebutkan bahwa ini adalah partainya PKM. Ini adalah betul-betul cabang dari Ikhwanul Muslimin yang berusaha menggerus kita hari ini. Mereka kemudian melakukan proses metamorfosis, pura-pura bagian dari kita. Sebenarnya mereka ingin menikam kita. NU tahu, NU ngaji kitab kuning, mereka juga ngaji kitab kuning, melakukan gerakan-gerakan ngaji kitab kuning. Ini kan proses-proses takiyah yang luar biasa. Tetaplah kita bersanad kepada keilmuan-keilmuan Kiai Khudori, supaya kita tidak diajari untuk membenci berbagai perbedaan. Itu yang harus kita pegang teguh. Kita tetap berpegangan kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah Nadiyah. Jangan pernah keluar dari situ. Biar kita tetap tidak gelisah oleh berbagai peradaban manusia yang terus bergerak maju. Apa yang saya sampaikan di sini adalah gambaran besar dari bagaimana berbagai ideologi transnasional hari ini yang berusaha menggerus dari kalangan Nahdien hari ini satu persatu. Gara-gara cebong kampret. Padahal ini sudah telah lama lewat. Inilah dampak politisasi agama. Ini yang harus kita pahami. Hanya gara-gara politisasi agama, Sunni dan Syiah bermusuhan 1500 tahun gak damai-damai hingga hari ini. Dan 2014 melahirkan cebong dan kampret hingga hari ini tidak selesai juga. Dendamnya awet, marahnya awet, musuhannya awet. Karena masing-masing merasa dilegalkan oleh ajaran-ajaran agama. Saya nggak mau nyebut partai, nanti disangkain kampanye politik lagi. Dari Kemenak itu biasanya masih menyamarkan dengan partai kurang selawat. Tetap berpegang teguh kepada kedamaian, kepada kemanusiaan dan cinta. Islam itu diturunkan oleh Allah untuk tujuan-tujuan supaya manusia ini tertib. Tidak mungkin Islam ini diturunkan supaya manusia membuat huru-hara. Makanya kemudian para ulama NU pada masa lalu pasca kemerdekaan merumuskan supaya kita tidak saling tikam dalam satu keimanan, supaya kita tidak saling tikam dalam sesama anak bangsa. Kemudian disepakati bahwa al-asobiyahnya Indonesia itu adalah Pancasila. Mari kita jaga kedamaian,
kemanusiaan dan cinta di kalangan seluruh anak bangsa kita ini. Jangan lagi kita terpengaruh oleh berbagai kepentingan-kepentingan politik yang sifatnya sektoral, yang sifatnya parsial, yang sifatnya betul-betul eksklusif. Kita harus berpolitik atas nama Islam dan atas nama negara, atas demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.